Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus host kita Pak Ade Kamaludin dan juga kepada sahibul hajat kita Ibu Eri. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena semua apa yang kita miliki dan rasakan adalah semuanya berasal dari Allah Rabbul Alamin. Jemaah sekalian, pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas pengantar daripada surat Al-Fatihah. Bahwa surat Al-Fatihah ini ada beberapa ayat lain yang menjadi rujukannya di dalam Al-Quran. Bahwa kata ketujuh ayat itu kita dapatkan di dalam surat Al-Hijr. Ketika Allah SWT mengatakan, kami turunkan kepadamu Muhammad Al-Quran dan juga sab'an minal masani wal Quran al-azim. Yaitu sab'an minal masani, yaitu 7 ayat yang berulang-ulang. Dan juga Al-Quran al-azim. Kemudian di dalam Al-Quran juga kata 7 ini berkali-kali muncul. Ada kata-kata sab'a samawat, 7 lapis langit. Ada kata-kata sab'a taraik, 7 tariqah jalan. Jadi kata jalan dan kata 7 dalam Al-Quran sering sekali muncul. Kemudian kita sudah bahas juga bahwa karena Al-Fatihah ini adalah jumlahnya 7 ayat, kita kaitkan dengan kata 7 jalan dan 7 lapis langit. Kita juga simpulkan bahwa 7 ayat ini bukan hanya 7 ayat, tetapi menunjukkan 7 tingkatan, 7 maqam. Dan kita sudah lihat 7 maqam tersebut. Oleh sebab itulah mari kita masuk ke screen untuk melihat kelanjutan daripada surat Al-Fatihah kita ini. Surat Al-Fatihah adalah surat yang pertama, artinya pembukaan. Dari kata fataha yaftahu, pembukaan. Turun di Mekah, karenanya disebut dengan surat Makkiyah, 7 ayat. Mari kita dengarkan dulu, membaca 7 ayat daripada Al-Fatihah ini, sebelum kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu
Nah, sekalian kemarin kita sudah membahas ayat ini. Allah berfirman, walaqad ataina sab'an minal mathani wal Qur'an azim. Kita sudah bahas, sungguh kami telah memberikan kepada Muhammad sab'an minal mathani, 7 ayat yang berulang-ulang atau kayak dibaca dua-dua. Wal Qur'an al-azim, dan Al-Qur'an al-azim. Kemudian kita juga sudah membahas ini, walaqad khalaqna fawqakum sab'a taraik wa ma kunna anil khalqi ghafilin. Dan sungguh kami telah menciptakan di atas kamu, di atas kalian, sab'a taraik, 7 jalan, 7 tariqah. Taraik ini bentuk jamak dari tariqah. Kemudian wa ma kunna anil khalqi ghafilin. Ini juga kita sudah bahas. Allah berfirman, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Dialah Allah menciptakan untuk kita di muka bumi ini semua kebutuhan-kebutuhan kita, kemudian Allah ke langit. Lalu kemudian di sana ada 7 jalan, 7 lapis langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Kita sudah putuskan kemarin bahwa dari 7 ayat dalam surat Al-Fatihah ini adalah juga kita sebut dengan 7 maqam perjalanan. 7 maqam perjalanan rohani. Ayat pertama adalah maqam ilmu. Kemudian ayat yang kedua adalah maqam syukur. Ayat yang ketiga adalah maqam iman. Yang keempat adalah maqam taqwa. Yang kelima maqam taslim. Taslim adalah berserah diri. Dalam Al-Quran ada kata-kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ke-6 adalah maqam istiqamah. Dan yang ketujuh adalah maqam wilayah. Jadi kita lihat ada 3 level ini. Dan yang paling pertama adalah ilmu. Karena tidak bisa tidak, manusia bergerak dengan ilmu. Manusia menjadi sempurna dengan ilmu. Itulah sebabnya ayat pertama turun juga perintah menuntut ilmu, yaitu Iqra. Baru nanti di belakangnya ada kata-kata, di belakang ayat-ayat berikutnya baru kemudian nanti kita temukan kata syukur. Mas sekalian, ini adalah ilustrasi yang datang dari alam semesta. Alam semesta ini kemudian berjalan dengan presisi, dengan berbentuk mekanistik, sehingga kemudian semuanya bisa dihitung. Lalu kemudian kita bisa bikin jam. Jam ini di mana-mana kita bisa cocokkan karena putaran alam semesta pada sumbunya masing-masing itu adalah sama. Oleh sebab itulah maka kemudian kita bisa bikin perhitungan-perhitungan, baik perhitungan jam ataupun perhitungan hari ataupun perhitungan musim dan seterusnya. Kemarin kita sampai di ayat 1 ini. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah pertama kali kita buka Al-Quran. Yang pertama kita temukan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah secara bahasa artinya pembukaan. Ada juga yang menyebutnya dengan surat Al-Hamd, karena di dalamnya ada kata-kata Alhamdulillahirrabbilalamin. Al-Fatihah dari kata Fataha yaftahu, artinya membuka. Al-Fatihah pembukaan. Jadi ini adalah pembukaan daripada Al-Quran. Karena Al-Fatihah adalah pembukaan, maka sekaligus merupakan intisari. Merupakan jauhar daripada Al-Quran. Kalau kita menganggap Al-Quran ini sebagai jauhar intisari daripada seluruh kehidupan, lalu kemudian jauhar atau intisari daripada Al-Quran adalah Al-Fatihah. Lalu intisari atau core daripada Al-Fatihah ada pada kata Bismillahirrahmanirrahim. Karena harus mulai dari sini. Jadi ini menunjukkan bahwa semuanya harus dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau Bismillah juga kemudian kita cari core-nya, intinya, jauharnya, substansinya, lalu kemudian kita temukan pada huruf ba. Dan kalau huruf ba juga kita cari substansinya, disebut ba karena ada titiknya di bawah 1.
Karena kalau titiknya di atas namanya nun. Titiknya di bawah 2 namanya ya. Jadi kata kuncinya adalah pada titik. Dan ternyata memang segala sesuatu ini Allah ciptakan dari titik. Titik digerakkan, lahirlah garis. Garis digerakkan, digeser, lahirlah bidang. Bidang digeser, lahirlah 3 dimensi. 3 dimensi digeser, lahirlah 4 dimensi. 4 dimensi digeser, lahirlah 5 dimensi, dan seterusnya. Tapi sayang seribu sayang, yang bisa dijangkau oleh panca indera kita adalah ruang 3 dimensi saja. Tapi bukan berarti bahwa sebetulnya hanya 3 dimensi. Oleh sebab itulah pada saat terjadi kematian, sebetulnya kita telah meninggalkan ruang dimensi 3 ini menuju kepada dimensi yang selanjutnya. Dari mana permulanya? Dari huruf ba. Huruf ba itu adalah dari tidak ada kemudian menjadi ada. Jadi ba itu adalah merupakan tajalli pertama dan sekaligus awal daripada tajalli seluruh realitas selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan segala sesuatu, innama amru idza arada syai'a ayyaqula lahu kun. Kun, jadi apa yang maksud? Titik. Nah, kalau begitu titik itulah yang kemudian melahirkan semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita uraikan kembali kata titik di sini ya. Jadi kita perdalam ini. Kita lihat di sini. Jadi jemaah sekalian, ya, jadi jemaah sekalian, titik di sini. Jadi yang namanya titik ini, Bapak Ibu lihat ini, saya bikin titik di sini. Sorry. Jadi kalau kita bikin titik di sini, ini titik. Perhatikan ini cuma sekalian titiknya nih. Ya. Ini awalnya dari sini semua ini, noktah. Kalau dalam fisika atom bahkan lebih dalam lagi yaitu proton, neutron. Kita mulai dari sini. Kalau ini kita geser ke sini, titik-titik kita geser ke sini, ya ini kita geser, dia akan lahir garis. Ya. Lahir garis. Jadi kita tahu bahwa garis ini adalah kumpulan titik-titik yang berkesinambungan, continuous. Lahirlah garis. Garis ini kita sebut dengan berdimensi 1. Ketika masih titik tidak berdimensi. Kenapa? Karena semua dimensi ada di dalamnya. Jadi semua nanti dimensi 1, dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, 4, 5, 6, semuanya bermula dari titik. Kalau ini garis kita geser ke sini nih. Ya. Geser ke bawah ini. Geser ke bawah ini. Maka yang apa? Terjadi apa? Yang terjadi adalah bidang. Ini adalah dimensi 2. Jadi ini kita geser tadi ini ke bawah, maka lahirlah 2 dimensi namanya. Namanya bidang. Ini kalau kita geser lagi, katakanlah kita geser ke sana ini, kita geser ke sana. Kita geser ke sana. Ya. Otomatis garis ini juga bergeser. Geser ke sini. Otomatis garis ini juga bergeser ke sini. Ya. Otomatis garis ini juga bergeser ke sini. Lahirlah 3 dimensi. Ya. Jadi mas, kalau ini digeser lagi, lahir 4 dimensi. Digeser lagi 5 dimensi. Begitu seterusnya. Tapi kemampuan indrawi kita tidak sanggup lagi menangkapnya. Yang terjadi apa? Yang terjadi transformasi dari 1 titik. Ulangi lagi, dari 1 titik. Kalau begitu 1 titik itu apa? Apakah titik itu materi? Jawabannya tidak. Titik itu adalah cahaya, yaitu Nur Muhammad. Dari situlah kemudian semuanya lahir. Jadi alam semesta dengan segala macam isinya ini, ruang 3 dimensi dengan segala macam isinya berasal dari titik yang 1 tadinya. Maka jemaah sekalian berbahagia, karena Allah tidak mampu, jadi ibaratnya di sini kita bikin garis-garis di sini. Kita pindahkan di sini. Ini kita bikin misalnya garis di sini. Ya. Kita bikin garis di sini. Di atas ini anggaplah ini adalah wilayahnya Allah SWT. Anggaplah. Lalu kemudian Allah SWT ada di atas sini. Ya, katakanlah dia ada di atas sini. Tapi sebetulnya kalau kita mengatakan dia di atas sini, perumpamaan itu tidak begitu tepat. Karena nanti ada perpisahan di sini.
Nah, jadi cara yang paling bagus adalah begini. Kita menganggap Allah adalah ini. Kita anggap Allah adalah ini. Ya, Allah. Ini adalah ilustrasi saja Bapak Ibu sekalian. Ilustrasi Allah adalah ini. Kita bikin titik-titik karena dia tidak terbatas. Tidak bisa ada tepi-tepinya. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Ketika kemudian dia ingin menciptakan semua selain dirinya, maka dia berkata kun, maka yang pertama tadi muncul bahasanya kita adalah titik di sini di tengah-tengah. Ya. Jadi yang pertama muncul adalah titik di tengah-tengah sini. Ya. Titik. Jadi coba perhatikan titik ini mas sekalian. Saya besarkan biar kelihatan. Ya. Lahirlah titik. Dari sini nanti kemudian keluar. Tetapi ingat, yang di dalam ini kita tidak bisa menjangkaunya dengan indera. Di dalam sini tidak mampu kita jangkau dengan indera. Setelah nanti apa namanya? Ya. Setelah nanti yang titik-titik ini memancar keluar sini. Ya. Memancar keluar. Maka ini yang kita sebut dengan realitas alam semesta, baik yang gaib ataupun yang syahadah. Ya. Seperti ini. Anggaplah yang merah di dalam itu kita tidak lihat. Yang kita lihat adalah yang berwarna kuning ini, bahkan dengan berbagai macam warna-warna yang lain. Ya, jadi sebetulnya warna itu banyak macamnya. Ya, ada warna biru misalnya di sini. Ya. Ada warna hijau di sini misalnya. Ya. Banyak warnanya. Persis seperti cahaya mengeluarkan berkas-berkas cahaya yang berwarna-warni. Ya. Sini ada warna-warna seperti ini. Banyak. Sehingga lahirlah keindahan. Nah, Jemaah sekalian, karena panca indera kita hanya menangkap warna-warni ini, yang lingkaran bulat di dalam itu tidak mampu kita tangkap lagi. Ya, itulah Allah. Maksimal kita tangkap siapa titik-titik ini yang keluar ini, yang memancar keluar. Dan itu adalah bermula dari satu titik yang disebut dengan Nur Muhammad. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan seluruh alam semesta. Jadi dari Nabi lah kemudian memancar semuanya. Makanya kemudian hakikatnya semuanya ini adalah berasal dari cahaya Nabi. Kalau Nabi itu kita artikan sebagai rahmat, maka semuanya adalah rahmat dari Nabi Muhammad. Semuanya ini ada berkat rahmat Allah memancar melalui Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad lah disebut dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus di kaum Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, jadi ini adalah merupakan bentuk perumpamaan. Sehingga jemaah sekalian berbahagia, apabila kita ingin terhubung dengan semua realitas dan juga yang berada di balik realitas ini, yaitu Allah, yaitu zat yang maha tunggal yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera dan akal kita, maka kita melalui titik itu tadi. Maka kita lihat, ini adalah titik. Bismillah. Melalui titik inilah kita akan bertemu dengan isim-isim yang lain, nama-nama yang lain. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa inti daripada Al-Quran adalah Al-Fatihah, dan Al-Fatihah intinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Inti Bismillah adalah kata huruf ba, dan inti huruf ba adalah titik, dan titik itu adalah kami, keluarga Nabi. Dan titik inilah yang menjadi wasilah, yang menyebabkan kita bisa tersambung dengan Allah tadi. Karena kita tidak bisa langsung ke sana kecuali melalui titik itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan atau melalui nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kita tidak bisa berjumpa dengan kalimat yang sangat indah ini apabila kita tidak melalui isim ini, dan kita bersatu dengan isim ini melalui huruf ba di sini. Jadi inilah huruf ba sebetulnya adalah rahasia kalau kita lihat tadi. Dan secara bahasa bi artinya dengan bersambung. Aku ya Allah menyambungkan kesadaranku bersama dengan engkau
Karena kita sebetulnya sudah bersambung dengan Allah. Allah tidak pernah berpisah dengan kita. Di mana saja kita berada, di situ Allah bersama kita. Di mana saja mereka berada, di situ Allah juga bersama mereka. Dalam Al-Quran ada kata-kata huwa ma'akum aina ma kuntum. Ada juga kata-kata huwa ma'ahum aina ma kanu. Di mana saja kalian berada, Allah bersama kalian. Di mana saja mereka berada, Allah bersama mereka. Bahkan Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal, kita lihat dalam surat Al-Anfal di sini, surat yang ke-8, ayat 24. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini kita sudah bahas juga. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Istajibu penuhilah, ijabalah. Lillah walir rasul, Allah dan Rasulnya, idza apabila da'akum, dia Allah dan Rasulnya mengajak, memanggil, menyeru kalian. Lima yuhyikum, karena setiap panggilan Allah dan Rasul adalah dalam rangka menghidupkan jiwa kita, menghidupkan hati kita. Karena hati yang kosong daripada kesadaran akan Allah dan Rasul, hakikatnya adalah hati yang mati. Jiwa yang kosong dari kesadaran akan Allah dan Rasul adalah jiwa yang telah mati. Kalau Nabi, harusnya yang kita matikan adalah tubuh kita, bukan jiwa kita. Kenapa? Karena tubuh hakikat memang aslinya benda mati. Dari tanah. Tapi jiwa adalah aslinya dari hidup. Kenapa? Ditiupkan oleh Allah yang maha hidup. Allah berfirman, wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan padanya ruhku. Dan karena aku tiupkan padanya ruhku, maka dia menjadi mulia. Casingnya, luarannya, packagingnya adalah dari tanah. Tetapi isinya di dalam adalah ruh, kata Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Karena di dalamnya itu adalah ruhku, maka faka'u lahu sajidin. Seluruh malaikat, seluruh makhluk, sujudlah kepadanya. Maka siapa yang kehilangan kesadaran akan Allah dan Rasul pada jiwanya, pada dasarnya menunjukkan jiwanya telah mati. Terbalik, harusnya tubuh kita matikan dan jiwa yang harus kita hidupkan. Kenapa? Jiwa sifat dasarnya adalah hidup, sedangkan tubuh sifat asalinya adalah mati. Dalam kaidah fikih ada namanya, usul fikih ada namanya sifat asal. Sifat asalnya tanah adalah bersih dan seterusnya. Maka sifat asalnya tubuh kita adalah dari tanah. Tanah sifat aslinya apa? Benda mati. Maka tubuh kita adalah benda mati, sementara jiwa kita dari mana? Dari Allah. Siapa Allah? Al-Hayyul Qayyum. Dan karenanya sifat asli daripada jiwa kita adalah hidup. Maka setiap kesadaran kita disambungkan dengan Allah dan Rasul, maka jiwa akan hidup. Dan setiap kesadaran kita tentang Allah dan Rasul padam, maka jiwa kita juga padam dan mati. Maka Allah berfirman di sini, wahai orang-orang beriman, istajibu, penuhilah, ijabalah Allah SWT dan Rasulnya, idza apabila da'a, keduanya mengajak, memanggil kalian. Karena setiap panggilan Allah dan Rasul adalah dalam rangka yuhyikum, lima yuhyikum, menghidupkan hati dan jiwa kalian. Baru kemudian wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah itu yahulu. Allah lah yang merekatkan. Yahulu di sini kita tidak artikan membatasi, tapi merekatkan. Jadi kalau ada pembatas ruang, itu artinya bahwa pembatas itu menyatukan ruang sebelah dengan ruang sebelahnya. Kalau tidak ada batas itu kan menjadi satu ruang. Tidak ada ruang disatukan oleh pembatas itu. Jadi kata-kata yahulu di sini lebih kepada haul, pengkondisian. Dari kata hal, mengkondisikan. Allah lah yang mengkondisikan, yang menyebabkan kesadaran tentang aku itu ada karena Allah ada di sana. Di mana? Bainal mar'i wa qalbihi. Di antara pengakuan seseorang akan dirinya dan kalbunya. Ataukah di antara mark dengan kalbunya. Jadi antara mark dengan kalbu ada sesuatu yang lain, yaitu Allah. Kalbu ini tidak akan bisa terhubung dengan dunia tanpa melalui, kalau tidak ada Allah di sini. Almar ini tanpa kalbu dia sama dengan hewan-hewan. Jadi yang menyatukan antara manusia almar wa kalbi adalah
Allah SWT. Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Wa annau, dan sungguhnya ilaihi, kepadanya lah syarun, kita akan kembali dikumpulkan. Jadi kita dari sana tadi melalui titik, lalu kemudian kita kembali lagi ke sana melalui titik yang satu. Jadi kita keluar dari Allah dari satu titik, kita masuk lagi kepada Allah melalui satu titik. Jadi keluar dari satu titik, masuk dari satu titik. Dari sumber cahaya itu, dari titik itu keluarlah cahaya, gerak baliknya juga melalui titik yang satu itu. Maka siapa yang menentang titik yang satu itu, pada dasarnya adalah dan namanya tersesat. Kenapa? Tidak menemukan jalan kembali. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka itulah makna daripada huruf ba tadi di sana. Jadi bismi, melalui huruf ba itulah kita akan berjumpa dengan kata ismi, nama. Yang minggu lalu juga kita sudah sampaikan surat Al-Isra ayat 180, di mana Allah berfirman, walillahil asmaul husna, dan kepunyaan Allah lah al-asmaul husna, nama-nama yang indah. Fada'uhu, maka panggillah Allah biha, melalui nama-nama itu. Jadi bi ini adalah kebersambungan kita dengan nama, dan nama ini kita lihat disandarkan kepada Allah, namanya mudhaf mudhafun ilaih. Secara bahasa kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa ini bukanlah kalimat. Ini namanya syibhul jumlah. Ini hanya merupakan menyerupai kalimat, anak kalimat namanya. Nanti dia menjadi kalimat yang sempurna apabila kita tambahkan sesuatu di depannya sini. Siapa yang kita tambahkan di sini? Ya, diri-diri kita masing-masing. Aku bersama dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang. Ketika kita disambungkan dengan ini semuanya, maka kita menyatu dengan realitas secara keseluruhan. Tanpa ada keterpisahan. Kita adalah bagian daripada alam, dan alam itu adalah ada dalam diri kita. Seperti kata Muhammad Iqbal, orang beriman itu alam yang tenggelam dalam dirinya. Sebaliknya kalau dia orang yang tidak beriman, dirinya yang tenggelam dalam alam. Jadi kita menyambungkan diri kita di sini. Kalau diri kita disambungkan di sini, maka kesadaran kita telah menyatu dengan Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan apa efeknya, apa impactnya nantinya? Ya, manusia itu menjadi pengasih dan penyayang. Namanya akhlakul karimah. Seperti yang terjadi pada diri Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bismillahi. Pada saat kita disuruh membaca pertama kali, iqra bismi. Jadi bacalah. Apa tujuannya membaca? Agar menemukan titik ini. Jadi kalau kita lihat surat Al-Alaq. Surat 96. Nih, iqra, bacalah. Ini kata kerja perintah. Bacalah. Bi ismi. Dengan nama Tuhan. Jadi artinya apa? Belajar ini adalah menggerakkan kita, mentransformasikan jiwa kita menuju kepada yang sempurna. Kalau bahasa lainnya, membaca itu kemudian mentransformasikan jiwa kita yang tadinya bersifat potensial menjadi aktual. Jadi iqra, bacalah bismi, dengan nama Rabbika Tuhanmu. Maksudnya bacalah, belajarlah melalui nama Tuhan. Belajarlah. Apa namanya belajar? Belajar itu artinya menyatu dengan Tuhan. Setiap yang namanya pelajaran menyatu dengan Tuhan. Bagaimana menjelaskannya? Karena apapun yang kita pelajari pasti adalah makhluknya Tuhan. Orang geologi mempelajari batu-batuan. Batu-batuan adalah ciptaan Tuhan. Maka ilmu para geolog tentang batu-batuan adalah ilmu Allah. Kenapa? Allah menciptakan batu-batuan. Bagaimana cara Allah menciptakan batu-batuan? Ilmu batu-batuan itu terlebih dahulu ada dalam ilmunya Allah. Beda dengan kita. Batu-batuan dulu ada, baru menjadi ilmu kita para ahli geologi. Begitu ya dengan antropolog, ahli tentang kehidupan manusia. Apa yang disebut dengan antropologi, ilmu tentang kehidupan manusia? Yaitu mempelajari watak manusia, cara manusia tumbuh di muka bumi ini, membuat kebudayaan, berinteraksi. Lalu kemudian kita sebut dengan antropologi. Dan dengan demikian ilmu tentang antropologi adalah ilmu dari manusia dan manusia ciptaan Allah
Allah menciptakannya sebelum menjadi ilmu pada dirinya. Berarti ilmu itu juga adalah ilmu Allah. Maka setiap ilmu apapun yang kita pelajari, pada dasarnya adalah proses penanjakan, proses transformasi, proses gerak menuju kepada yang tinggi, proses vertikalisasi, memvertikalkan gerakan kita menuju kepada yang tunggal, yang satu. Jadi membaca yang benar itu adalah menggerakkan orang menuju kepada yang satu. Apabila membaca tidak menggerakkan orang kepada yang satu, maka merugilah orang itu, ada yang salah pada dirinya. Nabi mengatakan, siapa yang bertambah ilmunya, tapi tidak bertambah kedekatannya kepada Tuhannya, maka celakalah dia. Iqra. Tetapi pada saat kita akan sampai kepada Allah, ternyata kita tidak bisa sampai. Harus melalui satu titik tadi. Ingat tadi gambar kita. Kita harus melalui titik. Maka Iqra, bacalah bismi rabbik, melalui nama Tuhanmu. Kenapa harus melalui ba ini? Merupakan nama Tuhan, karena dialah yang menciptakan kita melalui yang satu tadi. Alladzi khalaq. Dialah yang menciptakan manusia, ini nanti manusia di bawah, khalaqal insan. Dialah yang menciptakan dan menciptakan tadi dari satu titik. Maka kalau kita ingin sampai kepada Allah, mau tidak mau harus melalui pintu yang benar itu ya, titik tadi itu. Kalau bukan pintu itu, kita tidak akan sampai kepada Allah. Seperti mana Nabi mengatakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka harus ikut kepadaku. Fattabi'uni, ikutlah kepadaku. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintai kalian. Jadi baru Allah akan mencintai kalian. Baru Allah mengampuni dosa kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi harus melalui ini. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru dimulai dengan khalaqal insana min alaq. Khalaqal insana min alaq. Menciptakan manusia dari alaq, sesuatu yang bergantung. Bergantung kepada siapa? Bergantung kepada satu titik tadi itu. Iqra, maka baca, belajarlah. Wa rabbukal akram, Tuhanmu akan kamu temukan sebagai pemurah dengan memberikan ilmunya kepada kalian apa saja yang kalian baca. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajari kalian bi al-qalam, dengan qalam. Jadi ba-nya di sini adalah sama tadi. Iqra bismi rabbik. Ini 'allama bi al-qalam. Apa itu al-qalam? Nun wal qalami wa ma yasturun. Apa itu nun? Nun itu juga adalah titik. Satu titik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ingat jemaah sekalian, nun itu adalah lagi-lagi adalah juga manusia suci. Dari mana kita tahu? Dalam Al-Quran yang namanya Nabi Yunus dipanggilnya dengan Zunnun. Zunnun, yang memiliki nun. Kenapa? Nun itu adalah samudra. Alladzi 'allama bil qalam, baru 'allamal insana ma lam ya'lam. Dengan melalui huruf ba yang merupakan kalamnya Allah di muka bumi ini, baru kemudian kita bisa mengetahui sesuatu apa yang tadinya kita ketahui. Allama al-insana ma lam ya'lam. Kalau kita tidak mengikuti proses ini, maka yang terjadi adalah ya togok, yang terjadi adalah keangkuhan, kesombongan. Kalla innal insana la yatagha. Sekali-sekali tidak, kata Allah. Manusia itu benar-benar la yatagha, melampaui batas, berbuat togut. Kapan? Ar-ra'ahu stagna. Ketika merasa dirinya cukup. Artinya apa? Merasa ilmunya itu bukan dari Allah, tapi ilmunya itu dari dirinya sendiri. Seperti mana Qarun ketika diingatkan oleh teman-teman pengajiannya bersama dengan Musa, tapi jawabannya dia, tidak, ilmuku ini adalah dari diriku sendiri. Saya diberikan kepadanya adalah berdasarkan ilmuku. Saya mendapatkan semuanya adalah karena ilmuku, kata Qarun dalam sebuah ayat. Surat yang berbicara tentang Qarun. Surat Al-Qasas. Nah, jadi jemaah sekalian, manusia apabila tidak menganggap ilmunya itu adalah ilmunya Allah, maka pada saat itu dia menjadi togoh. Karena dia merasa cukup dengan dirinya sendiri. Nah, oleh sebab itulah supaya kita tidak memiliki kasus seperti itu, maka mulailah segala sesuatunya dengan bismillah. Dan jemaah sekalian berbahagia, ternyata bismillah ini adalah benar-benar perekat hati yang paling akurat, yang paling powerful.
Bismillah ini. Mari kita lihat misalnya jemaah sekalian berbahagia di dalam Al-Quran. Kita lihat surat 27. Surat 27 ayat 30. Innahu min Sulaimana. Sungguhnya Al-Quran ini adalah dari Sulaiman. Surat ini dari Sulaiman. Ini surat yang dibawa oleh burung. Dijatuhkan di atas pangkuan Ratu Balkis. Kemudian dibaca di depan para menterinya. Ratu Balkis mengatakan, inna sungguhnya surat ini min Sulaiman, datangnya dari Sulaiman. Wa inna, dan sungguhnya surat ini, surat itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sama persis tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi kata Bismillah kita cukupkan sampai di sini. Sekarang kita bicara tentang Allah. Apa itu Allah? Allah ini juga adalah kata jadian. Allah bukan namanya dia. Karena dia tidak bernama. Dia paling tepat disebut dengan huwa saja. Qul huwa. Dia itulah dikasih gelar Allah. Jadi Allah ini kita sebut saja sebutan. Kalau kita panggil seseorang guru, itu bukan namanya, itu sebutan. Kita panggil seseorang itu sebagai kakak, itu bukan namanya, sebutan. Kita panggil seorang ayah, itu bukan namanya, sebutan. Kita panggil seorang dengan ibu, itu bukan namanya, tapi itu sebutan. Allah juga adalah seperti itu. Allah ini jemaah sekalian berbahagia adalah dari kata al-ilah. Kita teruskan di sini. Jadi Allah itu adalah kalau diuraikan, tulis dulu sini. Kalau kita tulis Allah di sini, maka ini adalah berasal dari kata ilahun. 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 Jadi ilahun. Ilahun. Ya. Kemudian jemaah sekalian, ini namanya bentuk yang belum dikenal. Ilah itu artinya bersifat umum, masih umum. Ilah Tuhan. Jadi belum mendapatkan partikel yang menyebabkan yang bersangkutan menjadi jelas. Ma'rifah namanya. Belum ma'rifah. Lawannya biasa kalau belum ma'rifah masih nakirah. Nah maka dalam bahasa Arab, sesuatu yang tadinya nakirah, masih umum, mau dipartikularisasi, dijelaskan, dikhususkan, didefinisikan, maka kemudian ditambah alif lam di depannya. Karena alif lam itu menyebabkan ini menjadi jelas, namanya alif lam ma'rifah. Ditambahlah di sini dengan alif lam. Alif lam. Alif lam. Tambah alif lam. Jadi al. Ya. Jadi tambah alif lam. Nah ketika masuk alif lam ini jemaah sekalian berbahagia, maka kemudian alifnya di sini bisa dihilangkan. Mana buktinya? Lihat tadi di sini. Bapak Ibu perhatikan di sini kata Bismillah. Ini aslinya ini ada alif di sini. Aslinya ada alif di sini. Lihat tadi dia di sini. Di sini. Surat Al-Alaq tadi. Surat Al-Alaq adalah Iqra bismi, ini masih ada hamzahnya di sini. Ya, jadi Bapak Ibu perhatikan di sini. Ini hamzah masih ada nih. Ya. Yang warna biru. Itu masih ada alifnya di sini. Jadi ada alif bismi. Nah, coba kita lihat di sini dihilangkan. Ini dihilangkan. Jadi aslinya di sini ada juga di sini hamzah alifnya di sini. Ya. Mohon maaf tidak bisa lurus ya. Jadi adalah bismi. Jadi harus di sini ada alifnya. Tetapi bisa dibuang, bisa dibuang. Jadi kasusnya gampang ini. Ini di sini tidak dibuang, tapi di sini dibuang. Jadi artinya apa? Dari dua kasus ini bisa kita katakan, apabila ismun mendapatkan di depannya misalnya huruf jar, contohnya ini huruf jar, maka kemudian alifnya bisa dibuang, bisa juga tidak dibuang. Ini tidak dibuang, di sini dibuang. Setelah dapat ba di sini, ba ini adalah huruf jar, maka hamzanya alifnya di sini dibuang.
Nah, dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, karena ini bisa dibuang, bisa juga tidak. Dalam kasus Allah, ini alifnya dibuang, alif yang pertama ini. Ya, jadi kita buang ini. Ini, buang. Maka kemudian diteruskan ke sini. Ya. Menjadilah Allah. Jadilah Allah. Ya. Jadi kalau kita perjelas, menjadilah seperti ini dari sini. Ya. Jadi lahirlah menjadi Allah ini. Jadi kalau begitu Allah apa? Pertama tadi ilah. Apa itu ilah? Nah, ilah itu sendiri adalah bentuk maf'ul. Jadi ilah dari kata alaha. Ya. Alaha. Ini adalah madinya. Alaha. Menyembah. Sesuatu yang disembah namanya ilahun. Ilahun. Sama misalnya dengan kata katabah. Kita lihat sini kata katabah. Ya. Katabah. Ini katabah. Katabah itu artinya menulis. Sesuatu yang ditulis namanya kitabun. Ini sama. Kitabun. Jadi huruf pertamanya di kasrah. Baru huruf keduanya dipanjangkan, kasih mat. Jadi kitabun. Kitabun. Jadi begini. Kitabun. Ya. Dari kata kataba lahirlah kitabun. Kataba artinya menulis, kitabun sesuatu yang ditulis. Jadi buku itu adalah sesuatu yang ditulis. Allah menyembah, ilahun sesuatu yang disembah. Jadi apapun yang disembah adalah ilah namanya. Nah, tetapi apapun yang disembah, ingat tadi, pasti memancar dari titik yang satu ini. Kita lihat tadi ada titik di dalam sini. Ya. Ada tadi titik satu di sini. Jadi siapapun titik-titik ini kita sembah, yang kita sembah adalah hakikatnya adalah titik-titik ini. Karena titik-titik inilah yang melahirkan nama-nama yang berbeda-beda, melahirkan sebutan-sebutan, kata benda, dan sebagainya. Misalnya emas, perak, uang, semuanya adalah titik-titik ini terbentuk. Ada menyembah pohon, menyembah batu-batuan, ada menyembah matahari, rembulan, semuanya adalah titik-titik ini. Semua titik-titik di luar ini kalau kita sembah, tidak asli. Kenapa? Karena ini hanyalah bayangan daripada titik yang satu ini. Aslinya titik adalah yang satu ini, jemaah sekalian berbahagia. Tapi yang titik ini juga bukan dia. Yang dia itu adalah yang mengeluarkan titik ini yang tidak dijangkau oleh panca indera dan akal pikiran kita. Zatnya. Kenapa? Karena dia basit. Dia adalah benar-benar basit. Sederhana. Tidak terstruktur, tidak tersusun, tidak murakab. Nah, jadi jemaah sekalian, lalu siapa yang disembah? Yang disembah adalah di belakangnya titik itu tadi yang satu ini. Tetapi kita tidak bisa ke sana kalau tidak melalui ini. Jadi kita menyembah dia melalui ini, melalui huruf ba tadi. Nah, jadi ketika kita sudah mempartikularisasi, menjelaskan, mengkhususkan, ilah yang kita maksud bukanlah titik-titik yang menyebar di mana-mana ini, tetapi yang ada di balik titik yang satu itu, maka dikasihlah alif lam, disebut dengan Allah. Dialah satu-satunya yang berada di balik ini yang pantas disembah. Ilahun pantas disembah. Dialah satu-satunya yang pantas disembah. Al-ilah. Disebutlah dengan Allah. Jadi Allah Bapak Ibu sekalian berasal dari situ. Jadi asal-usul kata Allah sudah selesai juga. Ya. Jemaah sekalian berbahagia, Ar-Rahman Ar-Rahim kita tidak bahas. Kenapa? Karena ini berdiri sendiri nanti di ayat 3. Ini nanti adalah berdiri sendiri di ayat 3. Di sini hanyalah merupakan sifat daripada Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah sifat daripada Allah. Jadi Allah adalah bendanya, sedangkan Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah sifatnya. Ya, namanya sifat mausuf, naat wa man'ut. Makanya kita lihat Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah sifat, ini yang disifati adalah kasrah, ini juga kasrah. Yang disifati pakai alif lam ma'rifah, di belakangnya juga sifatnya pakai alif lam ma'rifah juga. Kenapa? Karena ini adalah sifat. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah sifat terhadap Allah. Apa itu Ar-Rahman? Ada itu Ar-Rahim? Nanti kita bahas di ayat 3. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Kesimpulannya dari ayat 1 ini, bahwasanya ayat 1 ini adalah makam ilmu. Kenapa tadi? Mulai tadi dengan kata-kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi mulai dengan kata belajar. Jadi kita tidak akan menaikkan,
kita tidak akan bisa menggerakkan perjalanan rohani kita, gerak substansi jiwa kita apabila tidak dimulai dengan ilmu. Ulangi lagi, kalau tidak dimulai dengan ilmu. Kalau hanya langsung melakukan amalan-amalan, tidak bisa. Harus dengan ilmu. Karena ayat pertama turun tidak mengatakan beramallah. Ayat pertama turun justru mengatakan belajarlah. Jadi ayat pertama turun, belajarlah, bukan beramallah. Karena apa yang bisa diamalkan kalau kita tidak mengetahuinya. Kalau orang beramal tapi tidak mengetahuinya, biasanya beramal disangkanya kebaikan, ternyata bukan kebaikan. Mereka menyangka itu sebagai kebaikan, padahal itu bukan kebaikan, kata Allah dalam surat Al-Kahfi. Jadi harus belajar dulu. Makam pertama dalam perjalanan rohani adalah makam ilmu. Jadi beda dengan pemahaman sebagian orang, kita mulai dari zikir-zikir dulu, tidak bisa. Bagaimana kita tahu yang kita zikirkan itu benar adanya kalau kita tidak punya pengetahuan, tidak ma'rifat dulu. Ya. Imam Ali mengatakan awal daripada agama adalah ma'rifat. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal daripada agama adalah ma'rifat kepada Allah. Dan kita tidak bisa ma'rifat apabila kita tidak belajar. Karena belajar nantinya kemudian kita menemukan gerak vertikal. Karena ternyata di atasnya langit masih ada langit. Di atasnya pengetahuan kita masih ada pengetahuan lagi. Di atasnya apa yang kita klaim sebagai kebenaran masih ada di atasnya lagi kebenaran. Bertingkat-tingkat. Maka jemaah sekalian berbahagia, belajar menggerakkan kita ke atas. Kata para pemikir, berpikir itu adalah gerak akal dari sesuatu yang diketahui menuju kepada yang belum diketahui. Begitulah seterusnya, terjadi gerak menanjak terus-menerus. Dengan demikian, ilmu adalah teramat sangat penting. Dalam Al-Quran, berkali-kali menyebut kata jahil, dan jahil itu adalah lawan daripada alim. Beberapa kali Allah menyindir dalam Al-Quran adalah orang jahil. Dan beberapa kali juga Allah memuji orang-orang yang alim atau berilmu. Kita menemukan dalam Al-Quran ada kata-kata warasikhuna fil ilmi. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Dan rasikhuna fil ilmi ini bukan hanya dalam agama. Kita lihat misalnya dalam surat Ali Imran ayat 7. Allah berfirman, surat Ali Imran ayat 7. Huwallazi, dialah Allah yang anzala, menurunkan, alaika kepada Muhammad, Alkitab, kitab suci. Minhu, di antara isi kitab suci itu ada ayatun muhkamatun. Hunna ummul kitab. Itulah acuan utamanya. Wa ukharu, dan yang lainnya ayat-ayat mutasyabihatun. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, maka adapun orang-orang yang di dalam kalbunya ada zaygun, ada penyakit. Zaygun itu penyakit selalu ingin melampaui batas. Biasa kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah engkau memalingkan, janganlah engkau menyimpangkan, janganlah engkau mendeviasikan, janganlah engkau mendistorsikan jiwa kami ba'da, setelah idh hadaitana, kamu telah memberikan petunjuk. Zaygun namanya. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada zaygun, fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Mereka mengikuti apa yang tasyabah, yaitu mutasyabihat. Ma tasyabaha. Apa itu mutasyabihat? Ayat-ayat yang berbicara tentang realitas di luar alam indrawi. Ma tasyabaha minhu. Kenapa? Ibtigha al-fitnah. Karena mereka ingin menjadikan ayat sebagai sumber terjadinya fitnah. Wa ibtigha ta'wili, dan dibuat-buatlah penjelasannya. Dibuat-buatlah ta'wilnya. Apa kata Allah? Wa ma ya'lamu ta'wilahu. Tidak ada yang bisa mengetahui ta'wilnya illa kecuali. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu, kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang. Jadi kecuali Allah dan rasikhuna fil ilmi. Jadi rasikhuna fil ilmi di sini tentu adalah orang-orang yang juga mengenal Allah dengan benar. Karena di sini ditulis satu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali
illallah warasikhuna fil ilmi. Kecuali Allah dan ar-rasikhuna fil ilmi. Bahkan orang yang berada di luar agama sana, kalau dia rasikhuna fil ilmi, dia akan ke dalam. Dia akan bergerak masuk ke dalam ke dalam kebenaran puncak. Jadi ar-rasikhuna fil ilmi. Mana contoh ayatnya tentang orang luar agama juga bisa? Nah, kita lihat surat An-Nisa. Jadi kita lihat juga sekalian, kita baca dari 161 dulu, surat An-Nisa. Ini sambungannya dari 160, ini berbicara tentang orang Yahudi. Ini orang Yahudi. Fabizulmi minalladina hadu, karena kezaliman di antara orang Yahudi, haramna alaihim thayyibatin. Kami haramkan kepada mereka thayyibat, makanan yang suci. Wahillat lahum, yang tadinya dihalalkan kepada mereka. Wa bisabbihim an sabilillah katsira, karena mereka banyak menghalangi orang-orang dari jalan Allah. Wa ahzimur riba, dan mereka mengambil riba. Wa qadanuhu, padahal mereka dilarang daripada riba itu. Wa aklihim amwalan nas bil batil, dan mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa tadna lil kafirina minhum adzaban alima, maka kami janjikan kepada orang-orang kafir dari kalangan Yahudi itu adzaban alima. Lakin, akan tetapi. Masuk. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum, akan tetapi orang-orang yang rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang dalam ilmunya dari kalangan mereka, rasikhuna fil ilmi minhum di sini orang Yahudi pasti. Baru di sini wal mu'minun. Jadi kita lihat ar-rasikhuna di sini walaupun dia Yahudi tempatkan sama dengan orang mukmin. Kenapa? Karena pada akhirnya mereka sama-sama yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi intinya adalah rasikhuna fil ilmi, mendalam, sangat-sangat dalam hal pengetahuannya. Rasikhuna fil ilmi. Mari kita lihat contoh orang Yahudi yang karena rasikhuna fil ilmi menemukan kebenaran. Kita bisa lihat di sini. Ini cuma sekalian berbahagia. Coba kita lihat, baca ini. Seorang profesor, ini berita tahun 2015. Hatinya tergetar setelah membaca Al-Quran. Profesor Yahudi ini memeluk Islam. Profesor James D. Frankel mengisahkan tentang perjalanannya mendapatkan hidayah. Profesor mata kuliah perbandingan agama di University of Hawaii ini. Lahir di New York, Amerika Serikat tahun 69. Sejak kecil, James dibesarkan dalam keluarga Yahudi yang sekuler. Namun sejak berusia 13 tahun, James memilih untuk menjadi komunis setelah ia membaca buku Karl Marx. Tapi belakangan, karena dia melakukan perbandingan agama, dia membandingkan Al-Quran yang lain, tergetar hatinya membaca Al-Quran. Coba kita lihat jemaah sekalian. Jadi artinya apa? Intinya adalah rasikhuna fil ilmi. Maka yang perlu kita lakukan adalah memfasilitasi, mengkondisikan agar setiap orang dimanapun berada, mereka mau belajar dan ingin memperdalam ilmunya. Karena kata kuncinya adalah rasikhuna fil ilmi, mendalam dalam hal pengetahuan. Dari kalangan Yahudi ataupun orang Islam, sama saja kalau mereka rasikhuna fil ilmi, pasti nantinya itu yang mengantarkan dia beriman. Jadi artinya apa? Keberimanan diantarkan oleh apa? Al-ilm. Tidak akan ada iman kalau tidak ada ilm tadi. Ayat pertama tadi apa? Iqra. Ayat pertama daripada Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Maqam ilmu. Nah, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, saya kira ini pembahasan kita tentang Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, kita membahas ayat yang kedua, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bahas secara sedikit, sepintas, bahwa kalau ba-nya tadi itu adalah Muhammad. Permulaannya ba adalah Muhammad. Baru kemudian ke bawahnya. Karena beberapa kali Nabi Muhammad menyebut keluarga dekatnya, keluarga yang disebut dalam surat 3333 dengan apa? Dengan mereka adalah bid'atun minni, bagian daripadaku. Jadi dia adalah bagian daripada titik Muhammad itu. Di sini disebut dengan titik itu belum bernama. Tapi ketika tadi selesai terbentuk ini, setelah tadi keluar ini, dan kemudian di ujung-ujungnya nanti ini terbentuklah misalnya manusia,
terbentuklah manusia di ujung-ujungnya semuanya ini, karena ujung yang akhir terjadi daripada semuanya adalah manusia. Maka kemudian manusia memiliki kesadaran itu apa yang dilakukannya? Memuji. Ya. Karena dia merasakan dapatkan manfaat daripada alam di sekitarnya, dia memuji. Ada muji kupu-kupu, ada muji bunga-bunga kembang, ada muji parfum, ada muji sesamanya, ada muji gunung-gunung yang hijau, ada muji sawah ladang, ada muji lautan yang terbentang, banyak. Semuanya dipuji. Tapi jemaah sekalian, kita lihat tadinya semuanya berasal dari dia, maka hakikat pujian yang benar adalah ketika memuji awal daripada segala-galanya. Dan awal daripada segala-galanya ini disebut selain daripada Allah, disebut dengan apa? Ahmad, yang paling terpuji. Nama lainnya adalah Muhammad. Dan di dalamnya lagi tadi yang mengeluarkan pertama kali titik itu namanya Al-Hamid. Dan di sini diberi nama dengan kata Alhamd. Ya. Dialah satu-satu yang mau terpuji. Ya. Dari mana kita memuji Allah? Melalui huruf ba tadi ini. Kita tidak bisa memuji Allah kalau tidak melalui huruf ba. Karena kalau tidak ada ba, yang lain nanti tidak bisa, tidak tercipta. Dan kalau tidak tercipta, kita juga tidak bisa memuji sesuatu yang tidak ada. Maka hamd Allah itu kita puji melalui titik yang satu tadi. Karena semuanya keluar dari titik itu, kembali pujian kita kepada Allah melalui yang satu saat tadi itu. Maka alhamdulillah di sini kita kenal kenapa? Karena Allah menurunkan Al-Quran ini kepada Muhammad. Melalui Muhammad sang Ahmad itu kita memuji Allah. Kan ayat ini Pak Bu sekalian tidak datang kepada kita kalau tidak melalui Muhammad. Ayat ini, Al-Quran ini sampai kepada kita kan melalui Muhammad. Jadi artinya apa? Kita memuji Allah karena bain. Coba kalau Muhammad tidak diangkat jadi nabi, Al-Quran tidak ada. Kita tidak mengenal kata Alhamdulillahirabbil alamin. Maka berkat Muhammadlah, maka kemudian kita mengenal kata-kata ini. Maka sebetulnya alhamdulillah di sini adalah sebetulnya boleh dikatakan pasangan daripada huruf ba di sini. Makanya huruf ba di sini kalau dikasih namanya Muhammad. Disebut sifatnya Ahmad, ismuhu Ahmad. Yang maha terpuji. Karena melalui Muhammadlah, lalu kemudian kita juga memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, ini adalah sekedar pengantar untuk ayat 2. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan lebih dalam lagi tentang ayat 2. Ayat 2 itu adalah maqam syukur. Jadi maqam ilmu, setelah kita tahu semuanya ternyata bermula dari yang satu tadi itu, melalui yang satu juga, maka jadi bermula dari yang satu, melalui yang satu, baru kemudian kita memuji dia. Terima kasih banyak. Walafu minkum yang mau bertanya dipersilakan melalui moderator kita, Bapak Ade Komarudin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Boleh saya izin tanya satu? Ya, silakan. Afwan semua. Ustaz, memandangkan macam mana tinggi pun ilmu, apa pun jenis ilmu, mustahil kita memakrifati hakikatnya. Dan memandangkan Allah menyebut dalam Quran bahawa Allah, yang mana bukan dia tapi adalah kata-kata yang menyandarkan dia, maka boleh beri pencerahan dalam persis pencerahan yang sama tentang Allah mengatakan bahawa dia adalah nur. Bukan perkataan nur itu sendiri, tapi hakikat nur itu sendiri untuk diproseskan oleh konsepsi fikiran kita yang penuh dengan keterbatasannya. Afwan Ustaz, barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, sebetulnya kata-kata kita tadi titik, kata-kata cahaya, itu semuanya hanyalah merupakan ungkapan saja. Cara hati kita mengungkapkan. Ya, karena semuanya sebetulnya adalah tidak mewakili daripada titik yang satu tadi. Tidak mewakili yang satu tadi itu. Tapi Allah sendiri juga menggunakan kata nur dalam Al-Quran. Kenapa? Karena nur ini adalah perumpamaan yang paling mendekati bagaimana dia menciptakan tadi semuanya. Apa sebabnya? Karena dari nur, karena dari titik itulah memancar. Kita tahu yang namanya cahaya itu aslinya keluar dari semacam satu titik.
seperti kalau kita menonton bioskop lah. Kalau kita menonton bioskop, menonton sinema itu, kita lihat di sana itu yang gambar di layar lebar itu di atas itu keluar dari satu titik. Ya. Keluar dari satu titik. Ketika keluar dari satu titik itu belum terdiferensiasi, belum terbeda-bedakan mana aktor A, mana aktor B, mana aktor C. Yang keluar hanya cuma cahaya satu saja. Tapi begitu keluar kan dia menyebar. Ya. Menyebar sesuai dengan berkas-berkas cahayanya, sehingga kemudian yang aktor A nampak seperti si aktor A, aktor B nampak seperti aktor B, background-nya kalau gunung juga seperti gunung, pohon seperti pohon juga. Pokoknya begitulah terbentuknya film. Begitulah juga mirip dengan alam semesta ini, yaitu dari cahaya, dari nur. Makanya terkadang disebut bahwa semuanya adalah dari Nur Muhammad. Dengan catatan nur yang kita bicarakan, kita tidak bisa menyamakan persis sama dengan nur yang kita lihat tadi. Nur yang kita lihat tadi hanyalah merupakan perumpamaan saja. Ya, perumpamaan, tidak apple to apple perumpamaan itu. Hanya supaya mengantarkan kita untuk memahami. Jadi kalau begitu sebetulnya apa? Ya, nur itu. Yang paling tepatnya sih sebetulnya adalah dalam Al-Quran sudah dengan kun. Jadilah. Kun fayakun. Jadi itu adalah sebuah ungkapan dari Allah, kun. Maka kemudian lahirlah cahaya itu. Dari cahaya itu kemudian yakun. Yakun itu terjadilah proses menjadi terus-menerus. Karena yakun itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah bersifat continuous. Keterusan. Namanya mudhari'. Kun, jadilah. Fa, maka yakun, jadilah. Mulai dari apa kunnya itu? Titik tadi. Dan kebetulan lagi kalau kita ucapkan kun, huruf terakhirnya adalah nun. Nun juga yang terakhir, yang menandakan dia nun adalah pada titiknya. Ya, kalau kita tulis kun itu jemaah sekalian, itu adalah huruf nun. Ya, kana yakunu. Mari kita lihat ya di screen lagi. Ya. Jadi kalau kita buat huruf nun di sini, itu dari kata kana yakunu. Ya. Kana yakunu. Ya. Ketika berubah menjadi kata kerja perintah menjadi kun. Ya. Kun. Jadi menjadilah kun. Ini nun terakhir. Ya. Ingat tadi nun terakhir. Jadi titik lagi di sini. Kun yang muncul adalah titik. Ya. Kita sudah bicarakan tadi nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi nun itu terkait dengan qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Tadi katakan allama bil qalam. B-nya apa? Nun. Salah satu nun disebutkan dalam Al-Quran adalah Nabi Yunus. Zun nun. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Terima kasih banyak Pak Nur atas pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. InsyaAllah satu soalan Ustaz. InsyaAllah pada hakikatnya kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dalam pelaksanaan penyembahan itu kita mengibadahi nama-nama asma Allah. Maksudnya hanya dengan bertawasulkan mereka ini barulah kita dianggap menyembah Allah, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Jadi sebetulnya bukan mengibadahi nama-nama, tetapi melalui nama-nama kita bisa beribadah kepada Allah. Itulah makna kata sujud. Jadi ini didemonstrasikan ataukah dijelaskan dengan sangat indah dalam Al-Quran. Ketika Allah SWT berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada seluruh malaikat, aku akan menjadikan di muka bumi khalifah. Untuk apa khalifah itu? Supaya menjadi penghubung antara manusia yang lain dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya di belakang-belakang daripada surat Al-Baqarah itu dikatakan wa idh qulna lil malaikati isjudu. Nah, setelah prosesnya terjadi, lalu kemudian Allah menyuruh malaikat sujud kepadanya. Awalnya Allah menceritakan kepada malaikat, wahai malaikat, saya akan menjadikan, bukan menciptakan, menjadikan.
Inni ja'ilun, menggunakan kata ja'alah. Bukan menggunakan kata-kata khaliqun. Inni khaliqun, enggak. Menggunakan kata-kata inni ja'ilun. Kata khalaqa dan ja'ala beda maknanya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di muka bumi khalifah. Khalifah itu artinya apa? Wakil Tuhan di muka bumi. Wakil Tuhan di dalam panca indera kita manusia. Kita sudah terangkan tadi. Lalu setelah semuanya berjalan selesai, lalu kemudian Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada malaikat, wahai malaikat isjudu, sujudlah. Isjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Apa yang terjadi? Fasajadu, maka mereka semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Jadi kita lihat di situ apa makna sujud? Sujud bermakna berwilayah. Karena sujud tidak mungkin menyembah. Karena menyembah itu hanya ibudullah saja. Hanya menyembah Allah saja. Ya, sujud itu adalah bagian pengantar daripada menyembah. Boleh dikatakan menyembah tidak akan bisa bermakna apa-apa apabila tidak didahului dengan sujud. Karena menyembah hanya bisa bermakna apabila kita sampai kepada Allah, sedangkan kita tidak bisa sampai kepada Allah kalau tidak melalui tadi huruf ba atau titik tadi. Maka kita harus sujud dulu kepada huruf ba tersebut. Kita harus berwilayah dulu kepada mereka, baru kemudian kita bisa sampai kepada Allah. Maka fasjudu, sujudlah kepadanya. Tetapi fasajadu, sujudlah mereka illa iblis. Jadi siapa saja yang tidak sujud kepada mereka, pada dasarnya adalah telah tersimpangkan. Telah keluar dari jalur kemanusiaan yang sungguhnya, dan yang melakukan itu adalah iblis bekerja sama dengan hawa nafsu orang itu. Begitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya diizinkan satu lagi soalan Ustaz? Afwan. Boleh perbetulkan kalau saya salah faham atau perlu difahamkan bahawa hakikatnya titik tadi adalah punca hubungan ba dengan asma'nya. Kemudian ini semua dikumpulkan, menyatu, terhubung erat dengan Allah. Persis qaba qausain au adna. Afwan Ustaz, afwan. Barakallahu fiik. Baik, jadi jelas terbahagia. Jadi itulah sebabnya kata-kata di dalam surat An-Najm itu, An-Najm ini yang menarik juga, ini Najm itu bintang sama dengan titik juga sebetulnya. Jadi luar biasa tuh Al-Quran rahasia-rahasianya. Jadi An-Najm itu kan bintang. Bintang itu coba lihat ke atas kita, titik. Beda dengan rembulan. Kalau rembulan kan besar seperti bola. Matahari seperti bola. Dan kalau kita lihat bintang ke langit, Najm itu seperti titik. Titik yang menyala. Ya. Kenapa? Karena tadi nur. Wan najm. Ya. Wan najmi iza hawa. Nah, jelas sebagai siapakah An-Najm itu sebetulnya? Ketika pemahaman kita kepada An-Najm selesai, yang muncul adalah Muhammad. Wan najmi iza hawa. Itu Nabi Muhammad maksudnya di sana. Wan najmi iza hawa. Nah, kita buka dulu surat An-Najm. Ini adalah surat yang ke-53. Sini kita lihat Allah berfirman, wan najmi, demi najm, bintang. Idza hawa, apabila dia terbenam. Kenapa terbenam? Maksudnya ketika najm itu sudah kita kenal, maka bukan lagi najm pada jiwa kita. Yang ada pada jiwa kita adalah Muhammad. Maka di sini disebutkan sahib, menjadi sahabat. Karena dia sudah ada bersama dengan kita. Yang namanya sahabat itu ada bersama dengan kita. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Jadi dari jauh kita melihat itu adalah bintang, titik. Tapi ketika kita mengenal bintang dan titik itu, ternyata dia adalah bersama dengan kita. Sahibukum. Dan sahabatmu itu, kawanmu itu, ma dalla, dia tidak mungkin sesat. Ma gawa, tidak mungkin juga keliru. Tidak mungkin salah, pemikirannya presisi. Tidak mungkin juga mengambil jalan yang salah, dalla. Wa ma yantiqu anil hawa. Sahabatmu Muhammad itu tidak mungkin berbicara anil hawa, dari al-hawa, hawa nafsunya. In huwa, tiada layan dia bicarakan itu illa kecuali wahyun yuha. Wahyu yang diwahyukan. Dari mana wahyu itu? Allamahu syadidul quwah. Yang menyampaikan, mengajarkan kepadanya adalah syadidul quwah.
kekuatan yang sangat ekstrim, yang sangat luar biasa. Syadidul quwa, syadid itu luar biasa, ekstrim nih. Syadidul quwa kekuatannya. Kekuatan apanya? Tentu ilmu, karena di sini dasarnya ilmu di sini. Kekuatan ilmunya luar biasa, mencakup segala-galanya. Zu mirratin fastawa. Dia memiliki kekuatan yang sangat cepat, mirrah. Kata-kata cepat itu artinya berpindahnya pengetahuan itu cepat. Mungkin dari kata mirrah ini lahir kata mirror, bahasa Inggris itu mirror. Mirror kan cermin ya. Kalau cermin Bapak lihat, begitu kita berdiri depan cermin, tiba-tiba ada bayangan kita di dalam. Kan cepat sekali tuh. Misalnya cerminnya itu berjarak dengan kita 100 meter. Berarti bayangan kita nanti ke sana ya 100 meter juga. Jadi 200 meter dari kita itu kelihatan nanti bayangan. Tetapi begitu kita berdiri cermin, langsung ada bayangannya. Luar biasa. Lebih cepat daripada, boleh dikata sama dengan cahaya. Saking cepatnya. Kekuatannya sangat dahsyat tadi. Fastawa. Kemudian wa huwa bil ufuqil a'la. Dan dia aslinya berada di ufuk yang paling tinggi. Tadi kita bicarakan, saking tingginya ufuknya itu tidak terjangkau oleh panca indera kita. Bahkan tidak terjangkau oleh akal pikiran kita. Karena tadi dia basit. Sangat-sangat basit. Zu summa dana fatadalla. Tetapi dia mendekatkan. Dana fatadalla. Fakana qaba kausaini au adna. Sampai kemudian dia seperti busur, dua ujung busur panah. Au adna, bahkan lebih dekat lagi. Bayangkan kalau dua busur panah itu ujung-ujungnya ketemu, menjadilah lingkaran. Ya. Menjadilah lingkaran. Jadi fakana qaba kausaini au adna. Jadi yang dibicarakan, ditanyakan tadi dari ikhwan kita dari Singapura adalah bahwa keduanya itu menyatu. Yang menghalangi pemenyatuan kedua ujung busur panah itu adalah tadi hawa nafsu kita. Karena apa? Karena tadi katakan Nabi tidak mungkin lagi di situ karena ini mayantiqu anil hawa. Maka inilah yang harus kita wanti-wanti Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia. Ini juga dibicarakan di dalam surat Az-Zariyat. Mari kita lihat bahayanya al-hawa. Surat Az-Zariyat, surat 79. Ayat 42. Wa ammaman, ini ayat 40. Wa ammaman khafah. Adapun orang-orang yang khafah, takut maqam rabbih. Maksudnya takut berjarak dengan maqam Tuhannya. Wa nahan nafs, dan menahan nafsnya, melindungi nafsnya, memagari nafsnya. Dari mana? Anil hawa, dari al-hawa. Jadi al-hawa ini tidak boleh intervensi masuk dalam nafs. Begitu dia masuk namanya ego. Tanpa hawa namanya fana. Jadi an-nafs ini kita akan menjadi fana kapan? Apabila al-hawa bersih dari sini. Seperti tadi Nabi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi al-hawa sudah tidak ada di sini lagi. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka orang itu adalah kebahagiaanlah, surgalah tempat tinggalnya. Tempat berakhirnya nantinya. Tempat abadinya. Berikutnya lagi. Ustaz, mau nanya Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, di ayat Al-Hijr ayat 87 kan itu disebutnya, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Itu maksudnya kan Al-Fatihah dan Al-Quran yang agung. Itu maksudnya itu seolah-olah di kita Al-Fatihah sama Al-Quran atau gimana? Ya, memang Al-Quran ini dibagi dua. Bagian pertama namanya Al-Fatihah pembukaan, berikutnya adalah Al-Quran. Jadi artinya seperti kayak kita punya konstitusi lah. Konstitusi kita itu ada namanya preambul, pembukaan, ada batang tubuh. Jadi undang-undang dasar kita itu ada pembukaannya, biasa disebut dengan nama preambul, tapi ada juga yang disebut dengan batang tubuh. Jadi Al-Quran kurang lebih begitu, Pak. Jadi Al-Fatihah disebut dengan pembukaannya, preambulnya, sedangkan Al-Qurannya mulai daripada Al-Baqarah itu tadinya. Itulah sebabnya kalau kita sholat itu harus dua ini, Pak. Harus baca Fatihah baru milih surat. Ya.
Kenapa? Karena tidak mungkin kita baca Al-Baqarah sampai An-Nas. Jadi setelah baca Fatihah kita disuruh memilih surat lain selain daripada Al-Fatihah. Gitu. Ya, Puan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sibuk dapat juga mengikuti majlis ilmu Ustaz tentang surah Al-Fatihah. Ustaz kata ada 7 makam rohani tu di dalam surah Al-Fatihah yang Ustaz bahaskan ayat 1 makam ilmu sangat indah, iaitu Ustaz cakap tentang huruf ba itu bismillah. Huruf ba itu titiknya daripada Nabi Muhammad. Ini yang pertama kali saya dengar lah, tapi sebelum tu saya dengar titik itu ba itu dari Ali. Begitu, tak tahulah mungkin saya salah dengar ke. Okey, itu cuma saya nak kongsilah macam Ustaz cakap tadi tu, kita ni wujud kita ni di alam ini kan, penciptaan kita dalam rohani di dalam perut ibu kita kan, Allah sudah terangkan di dalam Al-Quran bahawa siapa Tuhan kamu kan, ayat tu saya lupalah Ustaz, tapi kita kata bala, iaitu memang Tuhan kita tu Allah. Dan di sini mungkin Ustaz kupaskan ilmu tentang bismillah tu sendiri. Jadi kita tahu siapa tu Tuhan kita, Allah. Pasal kita dah berjanji di dalam perut ibu kita tentang siapa tu Tuhan kita. Dan di situ Ustaz terangkan tentang tadi cahaya, cahaya makrifah. Kerana awaludin itu, agama itu adalah makrifah, mengenal Allah. Jadi di situ saya dapat ceraplah apa yang Ustaz maksudkan. Kemudian tu Ustaz ada terangkan tentang apa tadi, cahaya, dan kita tahu bahawa Nabi Muhammad itu sebelum diciptakan alam ini diciptakan cahaya Nabi Muhammad. Jadi di situ semua peranan salawat, peranan apa yang Ustaz sampaikan tadi, insya-Allah akan lebih meyakinkan diri saya lah tentang surah Fatihah ni untuk kita, kenapa diwajibkan kita baca dalam solat yang rakaat pertama dan kedua tu. Yang mungkin Ustaz boleh jelaskan lebih lanjut lah apa yang saya katakan ni. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Kam. Jadi jemaah sekalian, kita sampaikan bahwa antara Nabi Muhammad kita dan seluruh pengganti-penggantinya setelahnya dan orang suci bersamanya, itu hakikatnya adalah satu. Makanya ketika dikatakan bahwa Rasul terakhir itu adalah Muhammad, Khatamun Nabiyyin, Nabi terakhir maksudnya, itu karena kenabiannya diteruskan. Jadi ekstensi oleh orang-orang yang Nabi menyebutnya sebagai bagian dariku. Jadi kepada Fatimah, kepada Ali, kepada Hasan dan Hussein, Nabi biasa mengatakan, kalian ini adalah bagian dariku, dan aku adalah bagian daripada kalian. Siapa yang menyakiti kalian, hakikatnya menyakiti aku. Siapa yang menggembirakan, membahagiakan kalian, membahagiakan aku. Itulah sebabnya kita juga membaca kata-kata inni silmun liman salamakum. Kami berdamai dengan siapa yang berdamai dengan kalian. Wa harbun liman harabakum. Kami juga memerangi siapa yang memerangi kalian, memusuhi siapa musuh kalian. Apa sebabnya? Karena mereka lah merupakan simbol hakikat kebenaran. Oleh sebab itulah, kalau dikatakan Imam Ali, Muhammad, atau sampai terakhir juga adalah imam zaman, benar juga bukan, sama-sama saja. Jadi huruf ba di situ adalah mereka semuanya, yang menjadi titik di situ yang menyambungkan. Dalam konteks sekarang, dalam kaitan, dalam zaman sekarang, maka ba-nya itu adalah imam zaman. Ya. Karena melalui imam zamanlah kita bisa bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Masih ada waktu, Ustaz? Masih ada, silakan 10 menit lagi. Ini ada chat yang masuk nih. Bismillah. Apa bisa untuk mewakili semua kegiatan? Bismillah. Saya ulangi. Ada pertanyaan, ucapan bismillah apa bisa untuk mewakili semua kegiatan, aktivitas dalam kehidupan di dunia? Syukron. Baik, terima kasih banyak. Jadi jemaah sekalian, jadi yang namanya bismillah itu harus semuanya dimulai dengan bismillah. Kecuali perbuatan yang memang tidak diridhoi Allah, tidak boleh.
Ya, contohnya misalnya surat At-Taubah. Sinyal nih. Sinyalnya ya. Sinyal kayaknya. Hilang. Bapak sekalian, mohon maaf tadi keluar ya, sekarang kita sampaikan. Jadi semua aktivitas kita harus dimulai dengan bismillah. Mulai dari mandi, pasang baju, pasang sepatu, naik kendaraan, semuanya harus dengan bismillah. Karena dengan bismillah kita menyambungkan diri kita kepada Allah, dan makanya setelah kita baca bismillah, kita baca selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa aliman. Begitu. Setiap kita jalan atau apapun juga baca bismillah, selawat, bismillah, selawat, bismillah, selawat. Ya. Jadi harus melalui bismillah. Kecuali perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Perbuatan yang tidak diridhoi Allah tidak boleh baca bismillah. Dicontohkan dalam Al-Quran, Allah juga tidak memulai suratnya dengan bismillah pada saat Allah berlepas diri kepada sesuatu itu. Yaitu dalam surat At-Taubah, surat Al-Bara'ah. Surat At-Taubah, surat Al-Bara'ah, surat yang ke-9, tidak ada bismillahnya permulaannya, karena permulaannya Allah berlepas diri, Bara'ah. Bara'atun. Itu permulaannya Taubah adalah Bara'ah. Ya, berlepas diri. Nah, dengan demikian disimpulkan bahwa bismillah itu berwilayah. Karena lawannya Bara'ah adalah walayah, berwala. Jadi ada bara', ada wala. Nah, Allah sendiri dan Rasulnya berbara'ah di ayat pertama surat At-Taubah, maka bagaimana mungkin kita membaca bismillah pada sesuatu yang Allah berbara'ah kepadanya. Kita berbara'ah kepada apapun yang Allah dan Rasulnya juga berbara'ah, dan kita berwilayah kepada apapun yang menjadi wilayah yang dianjurkan Allah dan Rasulnya kepada kita. Jadi begitu. Jadi semua perbuatan sebaiknya kalau ibu-ibu misalnya mau memasak, baca bismillah, selawat. Mau berbelanja, bismillah, selawat. Begitu. Ustaz, tentang surah Al-Bara'ah ini, kalau permulaan tidak ada baca bismillah, jadi misalnya kita baca belum habis sampai juz yang Al-Bara'ah itu habis, kita nak sambung, perlu kita baca auzubillah bismillah ke macam mana tu, auzubillah? Atau untuk Baik, permulaan jadi, ayat tu? Ya, jadi kita membaca membaca bismillah, misalnya bahkan membaca surat At-Taubah kita baca bismillah. Boleh juga sih, yang penting jangan diniatkan bukan bismillahnya Al-Bara'ah, tapi bismillah memulai sesuatu bukan. Ya. Jadi bismillah itu apakah bagian dari surat atau tidak tergantung niat kita. Makanya kalau kita sholat dan membaca bismillah, harus kita niatkan dulu, ini bacanya surat apa? Surat At-Takatsur, surat Inna Anzalnahu kah? Baru baca bismillah. Karena bismillahnya Inna Anzalnahu, surat Al-Qadr, dan bismillahnya At-Takatsur, Al-Haqqut Takatsur, tulisannya sama, tetapi beda. Jadi kalau saya katakan Bismillahirrahmanirrahim, Inna Anzalnahu, maka bismillah di situ adalah bismillahnya Inna Anzalnahu. Kalau saya katakan Bismillahirrahmanirrahim, Al-Haqqut Takatsur, bismillahnya di situ adalah bismillahnya At-Takatsur. Jadi walaupun tulisannya sama, tetapi maknanya beda. Contohnya misalnya, setiap pagi kita bangun dan mengucapkan selamat pagi kepada teman-teman anggota WA kita. Selamat pagi yang kita ucapkan hari ini sama dengan kemarin, tapi maknanya berbeda. Yang kemarin adalah untuk tanggal 29 Oktober,
yang hari ini tadi pagi untuk tanggal 30 Oktober. Walaupun tulisannya sama, selamat pagi. Begitu juga hari ini kita mengucap, hari ini Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Besok kita mengucapkan lagi itu walaupun sama tulisannya tapi maknanya berbeda. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka pada saat kita misalnya mau membaca surat Al-Bara'ah dari tengah dan membaca bismillah, tidak masalah selama yang kita niatkan bukan bismillahnya Taubah atau Al-Bara'ah, tetapi kita baca bismillah sebagai permulaan melakukan sesuatu. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Sama-sama bukan. Iya. Ada lagi ini Ustadz di chat. Apakah bahwa Sab'ul Matsani itu Al-Fatihah? Ada juga saya dapat penjelasan bahwa Sab'ul Matsani itu Muhammad, Ali, Hasan, Husain, Ja'far, Musa, Fatimah. Bagaimana menurut Ustadz? Halo, Ustadz? Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya. ya. Jadi jawabannya ada, bahkan banyak. Kita bisa baca buku tafsir apa saja. Kita butuh baca bukunya tafsir tafsirnya Tabatabai. Kita baca tafsir-tafsir yang lain. Semuanya adalah membicarakan tentang Sab'a minal Matsani, itu adalah Al-Fatihah. Kalau misalnya ada tafsir yang seperti yang disebutkan tadi, itu secara spesifik saja. Tetapi semua mereka membahas Sab'an minal Matsani itu adalah Al-Fatihah. Saya kira selesai pada sampai di sini. Saya kira demikian acara kajian tafsir untuk hari ini. Mudah-mudahan menambahkan hal kepada kita semua, dan kita semua mengucapkan terima kasih kepada Ustadz atas curahan ilmunya. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Kita, insya Allah minggu yang akan datang kita ketemu lagi. Mudah-mudahan sehat, dipanjangkan umur, dan bisa melakukan kajian. Amin. Ya Allah. Amin.